Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, hari ini memasuki hari kelima di bulan suci Ramadan. Semoga kita semua, sahabat-sahabat fillah, ikhwan wa akhwat al-hikmah dimanapun sahabat berada, dapat menjalankan ibadah puasa dengan tanpa kekurangan apapun, dapat dilancarkan, diperbanyak amal-amalan yang disunahkan bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga ibadah puasa di tahun ini lebih baik daripada tahun sebelumnya, dan kita semua mendapatkan berkah, rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Perguruan Seni Bela Diri Sufi Al-Hikmah 9779 Indonesia dan Antara Bangsa. Like dan subscribe channel ini. Terima kasih. Sahabat-sahabat subscriber di YouTube channel Seni Bela Diri Al-Hikmah dan sahabat-sahabat ikhwan wa akhwat Al-Hikmah dimanapun sahabat berada, sambil menyapa semua sahabat yang hadir pada tayangan video kali ini, kami akan membacakan satu pertanyaan dari Ikhwan Al-Hikmah 9779 di Brunei Darussalam. Ikhwan Hamzah daripada Brunei Darussalam. Assalamualaikum Tuan Guru. Tadi sebelum membuat amalan Al-Hikmah, saya berniat kalau ada benda yang tidak baik, saya minta keluarkan dari badan saya, dan selepas buat amalan, saya baring sambil sholawat dan saya tertidur. Saya mimpi ada ular tedung di atas badan saya. Terus saya pegang ular itu, terus saya keluarkan dari badan, dan ular tedung bangun mahu patuk saya. Tapi tak jadi, saya coba keluarkan, dan habis itu dia pun lari, dan saya pun terbangun. Tapi saya masih dalam keadaan tidur. Apa maksud mimpi saya itu, Tuan Guru? Sebelum itu dada saya macam lain rasanya. Sekarang Alhamdulillah sudah berkurang. Baik, untuk Ikhwan Hamzah daripada Brunei Darussalam, ini mimpi sebetulnya mimpi yang baik. Petunjuk bahwa apa yang kita amalkan, apa yang kita lakukan, ini punya khasiat, punya manfaat, punya fadilah terhadap masalah yang sedang kita hadapi. Termasuk ada gangguan pada diri kita, ini berarti dikeluarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena kita menggunakan amalan yang sudah ada. Nah, ini makna daripada mimpi. Terus fitnahan-fitnahan, biasanya kalau mimpi ada ular ini adanya fitnah, ataupun ada orang-orang yang tidak suka dengan kita. Dan dengan adanya kisah mimpi tersebut, bahwa ular yang mau patuk ikhwan tadi itu lari, maka ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala keluarkan kita dari masalah, dari fitnah, maupun dari orang-orang yang berniat jahat terhadap diri kita. Sebelum melanjutkan, silakan like dan subscribe channel ini. Terima kasih. Baik, kemudian saya akan bacakan ada dari Ikhwan Sugiarto. Ikhwan Sugiarto ini di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Tuan Guru. Apa kabarnya? Semoga Tuan Guru sehat selalu bersama keluarga. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih doanya. Saya mohon doanya Tuan Guru, karena saya sedang mengirim amalan sebanyak 1001 kali selama 7 malam berturut-turut, dan ini malam kelima. Saya mengirimkan pada jam 10 sampai selesai. Oh, artinya ini minta doakan. Baik, kami doakan semoga yang diamalkan wiritan nomor 1 sebanyak 1001 kali, semoga diperlancar tanpa ada halangan apapun. Karena walaupun di hari kelima atau malam kelima ataupun di malam keenam terjadi kelupaan untuk mewiridkan, maka ini dianggap batal, dianggap harus mengulang pada amalan pertama, ataupun dihitung dari awal. Jadi tidak masuk hitungan. Kalaupun pahalanya tetap menjadi tabungan pahala kita di akhirat, namun dalam konteks keilmuan, maka ini wajib diulang apabila kita tidak menuntaskan selama 7 malam turut-turut. Bagus sekali ini mengamalkan amalan nomor 1 1001 kali. Terima kasih Ikhwan Mas Sugiarto di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, Indonesia.
Dari Rian, Ikhwan Rian, ini di Jakarta, Ikhwan Rian. Ini salah satu insan pers. Ini jurnalis sekaligus owner di online Mitra Bangsa. Ya. Juga memberikan satu chattingan ataupun tulisan di WA. Guru saya lihat pawang hujan. Saya jadi teringat ketika saya nggak dibasahi hujan. Kala itu sedang teleponan sama Tuan Guru. Sama sekali tidak basah. Sampai orang jadi bingung lihat saya sedang jalan di bawah hujan deras. Lagian hari itu saya baru sadar ketika orang-orang pada memperhatikan saya saat teleponan. Masya Allah. Dan ini sebuah pertolongan dari Allah. Sirullah, rahasia Allah. Ketika hujan, kemudian Allah berikan keselamatan, kita tidak basah, itu juga bukan sebuah kelebihan, tapi pada saat itu Allah berikan pertolongan bil barokati kita mendalami ilmu al-hikmah. Dan ini bisa terjadi pada siapa saja yang belajar, dan ini tidak setiap orang yang belajar pun mempunyai kemampuan ataupun pertolongan yang sama. Dan ini kebetulan Ikhwan Rian dari Mitra Bangsa di Jakarta ini mengalami pernah tidak basah ketika hujan, dan ini diperhatikan orang banyak, dan ini sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah membuktikan bahwa al-hikmah itu ilmu sirullah, pertolongan Allah. Tatkala kita mencoba, maka ini tidak terlihat, tetapi ketika kita tidak ingin menguji ataupun mencoba, inilah Allah tunjukkan ada sebuah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih. Ini paparan-paparan atau chattingan-chattingan dari beberapa ikhwan yang kami bacakan. Semoga menjadi iktibar bagi kita semua, dan tidak ada settingan ataupun rekayasa daripada komenan-komenan ini, karena sebagai bentuk testimoni dari ikhwan-ikhwan yang belajar al-hikmah, maupun juga pertanyaan-pertanyaan seputar ilmu al-hikmah. Kami masih menanti pertanyaan-pertanyaan seputar ilmu al-hikmah di WA 0812 9779 9779. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, Muhammad